Salam, selamat Natal saudara. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 1 ayat yang ke-37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hati sebagai hamba. Seringkali di dalam kehidupan bergereja, ketika kita diminta oleh hamba Tuhan atau pendeta untuk melayani Tuhan, seringkali kita menolak dengan berbagai alasan. Masih sekolah, pekerjaan, anak-anak masih kecil, baru menikah, baru mulai bekerja. Kita juga sering beralasan bahwa kita belum siap. Seringkali Allah seperti seorang pengemis yang datang dan meminta-minta ketika kita berada dalam mobil kita. Dan saudara-saudara, seringkali Allah bertemu dengan kaca-kaca mobil yang tertutup dalam hati kita. Saya juga kecewa dengan anak-anak muda, anak-anak katekisasi yang ketika mereka masih belajar, ketika mereka ada dalam kelas katekisasi, mereka berjanji akan melayani Tuhan, akan ada dalam pelayanan. Tetapi setelah mereka diteguhkan, setelah upacara sidi selesai, mereka hilang entah kemana, hilang di telan bumi. Saudara, mari kita lihat bagaimana Maria ketika dia bertemu dengan malaikat, dan malaikat Tuhan meminta dia untuk menjadi ibu dari Tuhan. Tidak ada perdebatan yang terlalu berarti antara malaikat dan Maria, ringan-ringan saja. Tetapi saudara, apakah saudara berpikir bahwa ketika Maria menerima pelayanan menjadi ibu Tuhan, tidak ada resiko yang dia tanggung? Kalau saudara berpikir seperti itu karena kita belum membaca bagian ini dan memahami secara mendalam. Kalau kita memahami secara mendalam bagian ini, kita akan melihat ada begitu banyak resiko yang harus ditanggung oleh Maria ketika dia memberikan dirinya, menerima tugas pelayanannya menjadi ibu Tuhan. Saudara, resiko yang pertama, berapa lama Maria bisa menyembunyikan kehamilannya? 4 bulan? 5 bulan? 6 bulan? Bisa, saudara. Karena orang Yahudi atau orang Israel, mereka menggunakan pakaian seperti long dress atau seperti daster. Jadi Maria kemungkinan bisa menyembunyikan kehamilannya itu sampai 6 bulan. Bagaimana bulan ke-7? Bulan ke-8? Apakah Maria masih bisa menyembunyikan kehamilannya? Resikonya terlalu berat. Resiko yang kedua, Maria akan menanggung aib keluarga, akan membuat keluarganya menanggung aib sampai 7 turunan. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa orang Yahudi memegang adat yang sangat keras? Dan jangankan seorang yang hamil, bahkan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina harus dilempari dengan batu sampai mati. Saudara, bagaimana ketika ayah Maria atau ibu Maria bertanya kepada dia, apa yang terjadi dengan dia? Mengapa tubuhnya mengalami perubahan? Apa yang harus dia jawab? Ketika mereka mengetahui bahwa dia hamil, lalu dia mengatakan bahwa bukan Yusuf yang menghamili dia, apa yang harus dia jawab? Apakah dia harus menjawab ayah atau ibunya dengan mengatakan bahwa dia hamil oleh Roh Kudus? Pasti ayah, ibu, orang tua dan keluarganya akan mengatakan, "Nak, Maria, engkau perlu psikiater, engkau perlu ke dokter." Mereka akan berpikir bahwa dia gila. Resiko yang ketiga, mimpi-mimpi Maria akan sirna. Saudara-saudara, jangan saudara berpikir bahwa karena dia seorang gadis desa, seorang gadis desa dari desa kecil, saudara jangan berpikir bahwa Maria tidak punya mimpi-mimpi masa depan. Mimpi Maria jangka pendek adalah dia ingin menikah, menjadi istri yang baik bagi suaminya, Yusuf, di mana mereka sudah bertunangan. Tetapi mimpi jangka panjangnya, dia ingin menjadi satu ibu yang baik, mengurus anak-anak mereka. Tetapi saat ini, ketika dia menerima pelayanan untuk menjadi ibu Tuhan, dan sekarang dia hamil, mimpi-mimpinya akan buyar. Dia seperti orang yang terbangun dari tidur dan mendapati
bahwa mimpinya telah buyar. Resiko yang berikut adalah saat kematian Maria bisa datang lebih cepat. Saudara-saudara, orang Yahudi, adat Yahudi adalah adat yang sangat keras. Ketika mereka mendapati bahwa seorang wanita hamil di luar nikah atau berzina, maka mereka harus menghukum mati wanita itu. Apalagi saat ini Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan bagaimana kalau Yusuf tidak mau menerima? Atau misalnya kalau Yusuf menerima, tetapi keluarga dari Yusuf tidak mau menerima kehamilan Maria ini, dia akan menerima kematian. Kematian Maria akan datang lebih awal. Ada begitu banyak resiko yang dia tanggung, tetapi Maria mau menerima pelayanan ini. Padahal resiko yang ditanggung itu begitu berat. Mengapa Maria mau menerima pelayanan ini? Bagaimana cara pandang Maria? Bagaimana paradigma Maria sehingga dia mau menerima pelayanan ini? Saudara, karena Maria tahu siapa yang mengundang dia untuk melayaninya. Perhatikan kata-kata malaikat. Ketika malaikat bertemu dengan Maria, "Hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut lalu bertanya dalam hati, apa maksud salam itu? Saudara-saudara, salam atau salom artinya damai sejahtera Allah. Lalu malaikat melanjutkan, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara-saudara, pelayanan itu adalah sebuah kasih karunia. Pelayanan itu adalah karunia dari Allah. Makanya Maria mau menerima pelayanan itu. Tidak ada perdebatan yang berat. Satu-satunya keberatan Maria hanyalah Maria mengatakan, bagaimanakah mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Tetapi malaikat melanjutkan, Roh Tuhan akan turun atasmu. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Maria menerima pelayanan ini, sekalipun resikonya begitu berat. Maria saat itu dia belum menyadari bahwa cara Tuhan menghadirkan manusia dalam dunia ini ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan laki-laki tanpa wanita, Adam. Yang cara kedua adalah dengan menggunakan laki-laki dan perempuan, semua manusia yang ada dalam dunia. Dan cara ketiga adalah menggunakan wanita tanpa laki-laki. Itulah kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekalipun resikonya begitu berat, tapi Maria akhirnya menerima pelayanan ini. Saudara-saudara, apakah saudara ketika diminta untuk melayani, apakah saudara juga mengalami penderitaan seperti Maria? Mengalami resiko yang begitu berat? Tidak, bukan? Lalu mengapa saudara tidak mau menerima pelayanan itu? Pagi ini saudara, ubah cara pandang, ubah paradigmamu. Ketahuilah bahwa yang mengundang engkau untuk melayani adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang datang untuk menebus dosa-dosa kita, sekalipun kita tidak layak menerimanya. Allah seperti itulah yang mengundang kita untuk melayani Dia. Saudara-saudara, pagi ini, halo anak-anak muda, halo anak-anak katekisasi yang telah menghilang entah kemana. Kalau dulu engkau pernah berjanji untuk melayani Tuhan dan belum melakukannya, baharui komitmenmu sekarang. Ketika dulu engkau berjanji dan tidak melayani, anggaplah itu sebagai masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa dirancang bersama Tuhan. Pagi ini, di Natal kali ini, datang pada Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan, aku mau melayani engkau. Pakai aku sebagai alat kemuliaan. Bakar aku dengan api Roh Kudus. Pagi ini, di Natal kali ini, datang pada Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Selamat Natal, saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari Maria ketika dia menerima pelayanan untuk menjadi ibu Tuhan. Bagaimana ada begitu banyak resiko yang harus dia tanggung, tetapi dia tetap menerima pelayanan itu. Karena dia tahu siapa yang meminta dia untuk melayani. Biarlah ini juga menjadi teladan bagi kami.
agar ketika kami diminta oleh hamba Tuhan, pendeta, untuk melayani, kami mau menerima dengan resiko apapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Natal, saudara. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak.